Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmasin Muhammad, NRP 3122-5018 dari kelas 3 A akan mengerjakan tugas keempat yaitu tentang file geodatabase. Yang nomor pertama adalah jalankan alkatalog, kemudian buat sebuah file geodatabase baru dan beri nama file tersebut dengan nrp_jawa_timur. Sudah kita buka, kemudian kita ke bagian ini. Tidak perlu ini, kita saja ke sini, kemudian kita membuat new file geodatabase. Kita namai dengan yang namanya 3122-5018_Jawa_timur. Selanjutnya adalah kita impor file ke peta kabupaten, kecamatan, PO point dan sungai. Import sebentar, kita buka dulu. Ini import. Ini dia tadi kabupaten, kecamatan, point, kabupaten. Kabupaten sudah, kecamatan, point, sungai, seperti ini ya. Oke, sudah, kita coba cek dulu importnya seperti apa. Coba kecilkan seperti ini. Oke, jika sudah berhasil maka sini akan tampil kabupaten, kecamatan, POI point dan juga sungai. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan nomor 3, masukkan tabel dalam geodatabase. Ini dia, ke sini import file table database sensus kabupaten ini. Masukkan, kita tabel namanya sensus kabupaten seperti ini. Oke. Nah, sudah selesai. Kemudian kita akan kompres file geodatabase-nya. Kita cek dulu di geodatabase ini berapa filenya. Nah, kita cek ke properties 3,34 MB ya. Kemudian kita coba untuk compress caranya administration, compress file geodatabase. Oke, kemudian kita cek ulang. Oke, sudah berhasil. Coba cek kembali di sebelah sini. Jadi 1,86 MB. Proses kompresnya berhasil. Nantinya kita akan ke nomor 5, buat dokumen peta baru, tambahkan layer kabupaten dan sensus kabupaten dari file geodatabase Anda. Kita akan buka ArcMap-nya, kemudian new document. Kita akan tambahkan layer add data. Kita akan tambahkan data dari ini. Ya, kita akan kabupaten dan sensus kabupaten dan sensus kabupaten. Seperti ini kita tambahkan. Nah, ini ada unknown error, tidak apa-apa, langsung di oke saja. Baik, selanjutnya kita akan menuju ke nomor 6. Kita akan gabungkan join layer kabupaten dengan layer sensus kabupaten. Sebelum itu kita harus cek dulu bagaimana atribut dari tabel-tabelnya. Sebenarnya di sini sudah mencakup dari populasinya dan juga ada sensus kabupaten, namun kita mengikuti modulnya saja. Kita juga cek di properties seperti itu. Kita cek open saja. Nah, sudah ada juga seperti ini. Kemudian kita lakukan yang namanya join di tabel kabupaten. Kita join and relate, kemudian join. Kita akan pilih field dari FID, betul tabelnya ini. Ya, betul. Kemudian kita keep all record. Nah, setelah kita coba join, kemudian kita cek atribut table, kemudian dia akan muncul yang namanya objek ID, kabupaten, dan juga populasi. Seperti itu. Baik. Selanjutnya nomor 7 adalah kita akan menambahkan koordinat titik pusat sentroid pada tabel data atribut dari layer kabupaten. Nah,
Untuk menambahkan centroid berarti artinya kita harus menambahkan yang namanya field. Ya, oleh karenanya ini tadi kita melakukan proses yang namanya compress. Ini membuat file tidak bisa ditambahkan fieldnya seperti ini. Jadi menjadi error ya. Nah, untuk melakukannya kita harus melakukan yang namanya uncompressed dari file geodatabase yang kita punya tadi. Bagaimana caranya? Kita akan kembali ke our catalog, kemudian kita lakukan compress ini ya. Administration uncompress file geodatabase. Dan kita oke saja. Baik, setelah itu kita akan coba cek lagi apakah dia kembali ke file yang semula. Ya, kembali 3,66 seperti ini ya. Sudah kembali, kemudian kita kembali lagi ke ArcMap. Kita coba cek apakah di sini sudah bisa untuk ditambahkan layered-nya atau field dari kabupatennya. Mohon maaf salah, sepertinya gini kita ke attribute table. Nah, ini masih error ya. Kita harus sepertinya harus nah, coba kita lakukan seperti ini. Nah, kemudian kita coba cek untuk attribute table ada. Nah, sudah bisa L field. Kita coba cek dulu apakah dia masih simpan. Nah, kemudian kita coba cek join lagi ya. Nah, join and relates, join ke FID, FID seperti itu. Oke, sudah selesai. Kemudian kita akan tambahkan field untuk X. Mohon maaf, ini double. Selanjutnya ada juga Y dengan tipe data yang sama, yaitu double. Kita cek di sebelah kanan. Nah, ini nilainya 0. Untuk set nilainya kita akan calculate geometry, yes. Propertinya adalah x coordinate, yes. Dan ini adalah juga sama, calculate geometry, y per coordinate of centroid. Nah, sudah selesai untuk bagian centroid, yaitu nomor 7. Oke. Baik, selanjutnya untuk nomor 8 kita akan ekspor tabel data atribut yang telah berisi koordinat pusat, simpan hasil ekspor ke dalam file geodatabase. Mohon maaf. Kita akan coba ekspor dulu. Export to record. Kita akan coba export dulu. Export record. Nah, kita akan kasih yang namanya oke. 1225000 underscore kota. Oke, kalau gitu kita coba ekspor dengan tipe yang biasa aja. Ini sudah ditambahkan seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan membuat fitur kelas baru berdasarkan fitur kelas yang telah dibuat pada nomor 8 dan membuat new. Kita buka custom Windows katalog dan kita buka ini. Open. Baik, jika sudah selesai untuk mengimport ke sini, maka kita bisa lakukan yang namanya create feature class from executable. Nah, kita lakukan yang namanya ini input WGS. Search dulu. WGS 1984 pakai spasi. Coba.
juga ada. Oke. World WGS 1984. Oke. Ya. Kemudian kita jangan lupa taruh di folder connection sini saja. Taruh di sini. XY 31225018 kota seperti ini. Save, kemudian ini default saja, tidak apa-apa. Oke. Oke, juga sudah jika sudah selesai, maka kita bisa ke bagian ini, ke ArcMap. Kemudian kita lakukan yang namanya nomor terakhir, buat peta chloroplat untuk luas wilayah area Jawa Timur dan peta graduated simbol untuk populasi. Seperti itu kita coba edit. Jadi kita coba ref. Selanjutnya kita tambahkan data yang sudah kita buat tadi. Nah, yang namanya adalah kita coba ke ini. Nah, kemudian kita ke ini. Nah, setelah itu kita sudah bisa dapat. Coba kita close dulu. Kita coba zoom to layer. Nah, kemudian sudah bisa muncul di bagian ini. Selanjutnya kita akan lakukan peta chloroplatnya dengan cara properties, peta area untuk kabupaten, simbologi, ketentuan titik, area, apply, oke. Kemudian untuk yang ini kita lakukan dengan yang namanya simbologi, quantities. Untuk terakhir ini di bagian populasi. Nah, baik. Nah, di sini sudah terlihat bagaimana ketika semakin ungu maka populasinya semakin banyak, dan semakin ungu juga gelap maka juga semakin banyak, semakin luas daerah tersebut. Seperti itu. Baik, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.